Demokrasi, katanya sistem paling adil yang pernah manusia ciptakan. Tapi kalau benar begitu, kenapa di negara-negara berkembang hasilnya sering mengecewakan? Pemilu berjalan, tapi rakyat tetap susah. Kita bisa protes, tapi rasanya suara kecil kita tenggelam di tengah bising politik. Jadi, pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Benarkah demokrasi gagal di negara berkembang? Atau justru manusianya yang belum siap menjalankannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Bantu channel ini supaya makin berkembang dan otak kalian makin cerdas. Gagal di sini bukan berarti diktator kembali berkuasa. Lebih sering, yang gagal adalah isi demokrasinya, bukan bungkusnya. Kita punya pemilu, partai, dan kebebasan berpendapat. Tapi hasil akhirnya, rakyat kecil masih harus berjuang sendiri untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, korupsi masih jalan santai, pejabat salah bisa lolos, tapi rakyat kecil cepat dihukum. Dan banyak kebijakan publik terasa lebih memanjakan kelompok berduit atau yang dekat dengan kekuasaan, bukan yang paling membutuhkan. Menurut ilmuwan politik, Larry Diamond dan Guillermo O'Donnell, banyak negara berkembang terjebak dalam yang disebut low quality democracy atau demokrasi yang hidup tapi rapuh, prosedurnya lengkap tapi jantungnya belum berfungsi. Dan ini memancing pertanyaan reflektif, apakah kita terlalu fokus pada simbol demokrasi sampai lupa membangun isinya? Kalau kamu pikir masalahnya hanya karena rakyat malas atau pemimpin korup, jawabannya lebih kompleks. Ada beberapa penyebab utama kenapa demokrasi di negara berkembang sering ngadat di tengah jalan, mulai dari lembaga yang rapuh, ekonomi yang timpang, budaya politik yang belum siap, sampai banjir informasi yang bikin publik bingung. Pertama, lembaga yang lemah. Masalahnya, lembaga-lembaga kayak pengadilan, parlemen, atau badan pengawas sering belum benar-benar berdiri independen. Masih ada campur tangan dari pihak yang punya kuasa, jadi keputusan penting kadang nggak murni buat kepentingan rakyat. Kedua, ekonomi yang timpang. Menurut Acemoglu dan Robinson, dalam Why Nations Fail, kalau kekayaan dan kekuasaan politik dikuasai elit sempit, demokrasi hanya jadi topeng sistem oligarki. Lemah secara ekonomi, berarti rentan dikendalikan siapa yang punya uang. Ketiga, budaya politik. Demokrasi butuh warga yang kritis dan rasional. Tapi kita sering memilih karena fanatisme, bukan argumen. Mungkin kamu pernah dengar kalimat, yang penting satu agama, satu suku, satu geng. Kalau masyarakat terbiasa dengan yang penting orangnya baik, atau asal satu agama, satu suku, maka kualitas pemilu hanya jadi lomba popularitas. Budaya kayak gini bikin demokrasi jadi lomba identitas, bukan gagasan. Keempat, kualitas informasi. Tanpa media yang jujur dan rakyat yang melek digital, demokrasi jadi arena manipulasi hoax, opini bayaran, dan politik ketakutan. Kalau kita tilik jujur, berapa kali kita memilih atau menilai politik berdasarkan emosi, bukan data? Lihat Mesir dan Thailand, dua negara yang pernah punya semangat reformasi, tapi kembali dikuasai militer. Ini contoh gagal total. Pemilu ada, tapi hasil akhirnya tetap kekuasaan di tangan segelintir orang. Indonesia, India, dan Filipina berada di tengah. Demokrasi hidup, tapi penuh drama, politik uang, polarisasi, korupsi tak kunjung surut. Peneliti Vedi Hadis bilang, ini oligarki lama dengan wajah baru. Demokrasi yang dijalankan orang sama seperti sebelum reformasi, hanya ganti kostum. Namun harapan tidak hilang. Korea Selatan dan Taiwan berhasil lewat kesabaran, membangun hukum yang kuat, pendidikan publik, dan meritokrasi politik. Mereka butuh puluhan tahun tapi sekarang hasilnya nyata. Jadi, apa yang membuat mereka berhasil, sementara negara lain jalan di tempat? Jawaban singkatnya, mereka lebih sabar dalam belajar, dan lebih keras menolak kompromi dengan korupsi. Kesalahan umum negara berkembang adalah ingin hasil tanpa proses. Kita berharap demokrasi langsung membawa kemakmuran, padahal demokrasi itu maraton, bukan sprint. Huntington menulis, demokrasi paling berbahaya ketika muncul sebelum lembaga-lembaganya matang. Artinya, kebebasan tanpa tata kelola justru jadi senjata makan tuan. Semua pengen suara didengar, tapi lupa belajar memakai suara dengan bijak. Solusinya tidak instan, tapi jelas arahnya. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ajarkan literasi politik dan logika berpikir kritis sejak dini. Dorong media dan warganet untuk menghargai data, bukan drama. Dan yang paling sederhana,
Jangan malas berpikir dan bertanya mengapa. Karena demokrasi sejati bukan yang paling bebas bicara, tapi yang paling rajin berpikir sebelum bicara. Pada akhirnya demokrasi di negara berkembang sering tampak gagal. Bukan karena sistemnya salah, tapi karena kita masih belajar menjalankannya. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Menurutmu, apa yang paling membuat demokrasi mandek? Pemimpin yang salah, rakyat yang apatis, atau budaya yang belum siap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas logis dan santai seperti biasa. Kalau kamu suka video yang bikin otak jadi tahu dan pikiran jadi tajam, tekan tombol subscribe dan bagikan ke temanmu yang butuh bacaan logis sebelum debat. Karena di sini kita bukan sekadar cari benar, kita cari paham. Karena seperti kata Larry Diamond, demokrasi tidak pernah dijamin berhasil, tapi selalu layak diperjuangkan.